Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-75 Selasa 10 November 2020 siap dilaksanakan. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Siap, gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lurus. Upacara siap. Kelas SD siap. Kelas pra SD siap. Laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat masing-masing. Kerjakan. Siap, kerjakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-75 Selasa 10 November 2020 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Siap lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teruskan. Terus. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Berhenti. Gerak. Satu langkah ke depan. Jalan. Gerak kiri kanan. Gerak. Jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat! Gerak!
Depan. Jalan. Ada. Sama berhenti. Depan. Gerak. 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 Balik ke kanan. Maju. Jalan. Maju. Jalan. Berhenti. Gerak. Kanan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah kita semua mengheningkan cipta untuk para pahlawan yang telah gugur dahulu kita, khususnya patriot-patriot Surabaya yang telah rela mengorbankan jiwa raganya dalam mempertahankan Indonesia pada pertempuran 10 November 1945. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Itulah semangat Bung Tomo untuk mengajak arek-arek Surabaya dalam melawan nikah yang ingin merebut Indonesia kembali. Nah, peristiwa itu menjadi sangat dikenang oleh seluruh Indonesia bahkan dunia. Karena pada saat itu Surabaya banjir darah, dalam arti peperangan yang sangat dahsyat dan memakan korban. Kenapa terjadi itu? Pemicunya adalah satu, karena Indonesia bagus, orang banyak nggak rela melepas Indonesia yang dulunya menjajah. Pasti dia terpikat oleh Indonesia, baik kekayaannya maupun keindahannya. Ya. Dua, nikah bonceng di Inggris, di sekutu, ingin kembali. Dan pada saat itu tanggal 27 Oktober 1945, pesawat-pesawat sekutu menyebarkan pamflet-pamflet atau lembar-lembar yang isinya menyerukan rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata rampasan dari Jepang. Nah, ditambah lagi dikibarkannya bendera Belanda di Hotel Yamato. Kalau waktu zaman Belanda, oranye ya namanya. Terus waktu zaman Jepang Yamato, dan sekarang namanya Hotel Majapahit.
Wah, rakyat Indonesia tersinggung harkat dan martabatnya sebagai bangsa yang sudah merdeka. Nah, langsung saja pada saat itu salah satu dari pemuda Indonesia ada yang dengan berani langsung naik ke hotel itu dan merobek bendera yang merah putih biru itu, birunya disobek sehingga tetap merah putih jaya. Dan setelah penyebaran pamflet-pamflet itu, darah mendidik orang Indonesia benar-benar gemuruh dan langsung murka dan menyatakan perang. Ya, nah dari situ kita sudah tahu bahwa rakyat Indonesia benar-benar bisa menjaga negaranya. Nah, tentu kalian semua harus bisa menurun atau menirukan patriot atau jiwa kebangsaan yang tinggi. Setelah itu, pada peristiwa itu Indonesia perang dengan memakai senjata seadanya. Bambu runcing yang punya ketepilnya. Pada zaman itu belum ada. Indonesia belum mempunyai peralatan yang canggih kecuali rampasan dari Jepang. Dan dengan pertolongan Allah dalam perang itu Indonesia tetap bisa mempertahankan NKRI. Dan dua orang hebat dari Inggris bisa ditaklukkan oleh Indonesia. Satu, namanya Jenderal Malabi. Dua, Jenderal Simon. Keduanya gugur dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Semakin membuat ganas sekutu. Waduh, jenderalku bisa dikalahkan. Yaitu akhirnya perang semakin berkobar, rakyat Indonesia bersatu. Karena yang tinggal di Surabaya bukan hanya warga Surabaya, ada perantauan dari Ambon, dari Sumatera, dari seluruh daerah yang ada di Indonesia bersatu. Kebersamaan dia melawan orang cendek yang ingin merebut Indonesia. Nah, pada akhirnya kebenaran dan kemenangan ada di tangan kita. Karena Allah akan selalu melindungi pada kebenaran. Ya. Jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan, satu, sebagai generasi muda harus punya kebersamaan. Dua, harus rajin belajar. Ya, buktinya tadi kan dia punya teknik. Kalau senjataku ini, aku kalah, nah bisa menggunakan senjata rampasan dari tadi, Jepang. Tiga, mencintai budaya Indonesia. Empat, kritik atau kritis dalam berpikir. Jadi kita semua harus menjunjung tinggi pahlawan kita. Jiwa patriotik dari arek-arek Surabaya patut kita ikuti. Ya, rasa cinta tanah airnya begitu besar. Saya ingatkan lagi, sebagai warga atau penerus bangsa harus bisa mencontoh pahlawan-pahlawan Indonesia. Ya, ya tadi sebagian itu kita contoh pahlawan-pahlawan dalam pertempuran 10 November. Untuk
Nah, kita ini sebagai generasi muda harus bisa menjadi pahlawan di era pandemi atau di masa pandemi. Ya, banyak hal yang bisa kalian lakukan. Belajar bisa di mana saja. Ya, tetap semangat. Para pahlawan di era pandemi ini banyak loh yang kita lihat atau saksikan sendiri. Satu, pahlawan kesehatan, yaitu Bapak Ibu dokter, terus perawat, meskipun mereka punya resiko tertular COVID-19, tapi mereka tetap bekerja demi rakyat Indonesia agar sehat semua. Dua, TNI, Polri, mereka bekerja demi keamanan negara. Dan kalian semua juga pahlawan loh. Kalau kalian mengikuti protokol kesehatan, makanya harus mengikuti protokol kesehatan. Banyak faedahnya. Satu, kalian tetap sehat, terhindar dari corona. Tentunya apa ya? Kiat-kiatnya ya tadi mengikuti protokol, terus menjaga kesehatan, baik kesehatan diri maupun lingkungan. Makan makanan yang bergizi, ya. Jangan pilih-pilih, ya. Aku kalau sayur nggak mau, mah. Aku maunya ayam saja. No. Semua yang mengandung gizi, vitamin maupun protein harus kita makan untuk pertumbuhan kita dan menjaga kesehatan. Dan yang terpenting, makanan halal. Saya siapa yang tahu pahlawan yang paling dekat dengan kehidupan kita dan selalu mendampingi kita dan selalu menjaga kita? Siapa yuk? Pastinya orang tua kita, mama dan papa kita. Mereka sangat berjasa bagi kita. Oke. Nah, tanggal 12 November kita memperingati Hari Ayah. Saam akan mengadakan webinar, ya, dengarkan. Dalam memperingati Hari Pahlawan dan Hari Ayah Nasional 2020, Yayasan Puri Avesena menyelenggarakan webinar series 4 Ave Innocraft dengan tema Ayah Pejuang Keluarga yang diselenggarakan hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 8 hingga selesai. Jangan lupa ya, join Zoom. Kutunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Seluruhnya siap! Gerak! Menyanyikan lagu Surabaya Oh Surabaya dan Bubur Bunga. Marilah kita menyanyikan lagu Surabaya Oh Surabaya. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan
Surabaya. Pertama, untuk yang pertama kami berjumpa. Ku teringat masa yang telah lalu. 1000 insan, 1000 hati bersatu padu. Surabaya di tahun 45 kami berjuang bertaruh nyawa. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan takkan terlupa. Marilah kita menyanyikan lagu Gugur Bunga. Betapa hatiku akan biru telah gugur pahlawanmu. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dalam suasana yang hening dan syahdu ini kami mempersembahkan puja dan puji syukur serta doa kehambaan-Mu. Ya Allah, kami saat ini terhimpun untuk memperingati hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa ini.
Hari Pahlawan yang ke-75. Ya Allah Tuhan yang Maha Terpuji, jadikanlah kesempatan memperingati Hari Pahlawan yang ke-75 ini rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami, sehingga setiap perkumpulan kami menjadi sinergi yang positif, menghasilkan kekuatan dalam membangun kemaslahatan umat manusia. Jauhkanlah kami dari sifat iri dan dengki, mementingkan diri sendiri dan sifat tidak terpuji lainnya. Allahumma ya dafi'al bala, ya Allah, wa ya dafi'al bala, ya Rahman, wa ya dafi'al bala, ya Rahim, idfa' annal wala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan fi baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala ma tasya'u qadir. Ya Allah Tuhan pengasih yang menolak bala, ya Allah Tuhan yang Maha Penyayang yang menjauhkan bala, tolakkanlah dari kami malapetaka, bala, penyakit, bencana, kekejian, dan kemungkaran, sengketa yang beraneka ragam, kekejaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi dalam negara kami khususnya dan dengan negara kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit baros, dari penyakit kusta, dan dari penyakit-penyakit yang buruk, khususnya virus corona. Ya Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, kabulkanlah doa dan pinta kami. Sesungguhnya Engkaulah tempat berlindung dari segala rongrongan dan gangguan terhadap keutuhan negara dan bangsa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Kek. Tegak. Kek. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan.
Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Masing-masing pemimpin barisan membubarkan barisannya. Tanda penghormatan berbarisan jalan. Toto Sudarto Bachtiar dalam Pahlawan Tak Dikenal. Sepuluh tahun yang lalu dia terbang, tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, kita sedang perang. Dia tidak ingat bila mana dia datang. Kedua lengannya memeluk senapan. Dia tidak tahu untuk siapa dia datang. Kemudian dia terbaring. Tapi bukan tidur, sayang. Wajah sunyi setengah tengadah menangkap sepi padang senja. Dunia tambah beku di tengah derap dan suara menderu, dia masih sangat muda. Hari itu 10 November. Hujan mulai turun. Orang-orang ingin kembali memandangnya sambil merangkai karangan bunga. Tapi yang nampak wajah-wajahnya sendiri yang tak dikenal. 10 tahun yang lalu dia terbaring. Tetapi bukan tidur, sayang. Sebuah lubang peluru bundar di dadanya. Senyum bekunya mau berkata, aku sangat muda. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Surabaya, Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan,
kota kenang.